kebijakan diklat PIM. Diklat PIM yang akan berubah menjadi pelatihan kepemimpinan administrasi dan pelatihan kepemimpinan pengawas. Ya, ada dua hal yang perlu kita ketahui. Perubahan-perubahan itu antara lain, ya, pada waktu PIM yang lalu itu untuk pelaksanaan off campus itu dilaksanakan 2 kali, ya, 2 kali. Kalau sekarang ini nanti perubahannya adalah 1 kali, dan ini berimplementasi atau berefek terhadap pembiayaan yang dikeluarkan. Ya. Ini kalau misalnya kita laksanakan 2 kali itu mereka harus datang dan pergi 2 kali. Selama diklat itu kadang-kadang mereka harus pergi off campus, ya, terus datang lagi on campus, balik lagi off campus, dan datang lagi terakhir on campus pada laboratorium kepemimpinan. Kalau sekarang ini cuma 1 kali. Ini di sini terjadi penghematan biaya yang cukup besar. Yang kedua adalah pemanfaatan learning. Ini nanti diserahkan oleh lembaga diklatnya masing-masing. Bagaimana metode yang akan dilaksanakan untuk learning ini? Apakah nanti pokok bahasan seperti akuntabilitas, materi akuntabilitas? Apakah pokok bahasan pertama dan pokok bahasan kedua itu bisa di-learningkan? Ya. Atau nanti pada waktu pokok bahasan ketiga saja, yang nanti mereka akan ada di on campus. Ya. Ini sangat diserahkan oleh lembaga diklat. Nah, ini untuk evaluasi. Untuk evaluasi pada diklat PIM yang lalu, yaitu adalah perencanaan proper dan hanya pengelolaan proper, tidak melihat aspek-aspek yang lain. Tapi kalau untuk diklat pelatihan kepemimpinan administrasi KPA dan pelatihan kepemimpinan pengawas, ini ada beberapa perubahan. Ini penilaiannya substansi 15%, studi lapangan. Ini pada waktu mulanya dikenal apa namanya? Benchmark. Benchmark dinilai nggak pada waktu itu? Tidak ada penilaian, tapi sekarang ini untuk studi lapangan dilaksanakan penilaian, angkanya cukup besar karena 20%. Ini ada aksi perubahan, dan ini ada rencana aksi perubahan 20%, dan implementasi aksi perubahan ini ada 30%. Ya. Kalau mulanya disampaikan juga ini yang sangat penting sekali, bahwa aspek perilaku sekarang ini sudah dinilai itu 15%. Pada waktu mulanya adakah dinilai aspek perilaku? Tidak ada, karena aspek perilaku waktu diklat PIM mulanya itu hanya menilai aspek perilaku untuk menentukan kira-kira ranking, ya, kita menentukan ranking. Tapi di sini betul-betul mempengaruhi kelulusan karena ada nilainya 15%. Untuk passing grade ini ada 70,01, ya, ini penguji proper. Masing-masing komponen masing-masing tidak boleh kurang daripada 70,01, ya. Dan yang penting sekali di sini yang perlu saya jelaskan, ya, penguji substansi, pembimbing, studi lapangan, penguji aksi perubahan dan penilaian sikap perilaku, plus penilaian antara peserta sendiri. Kita harapkan nanti ada semacam sosiometri yang dilakukan peserta. Itu sebagai bahwa kita nanti dalam melakukan evaluasi betul-betul ada beberapa aspek yang kita perlu perhatikan. Bukan hanya dari penguji atau penilai, tapi bagaimana juga kita lihat dari tanggapan pesertanya masing-masing, ya. Nah, untuk durasi PKP dan PKA ini sebetulnya tidak banyak berubah, ya. Tidak banyak berubah. Ini untuk PKP ini 290 JP 36 hari, ya. On campus jadi 30+6. Kalau di sini untuk sekarang ini 290 JP 36 hari on campus, jadi +4. Cuma hanya 4, ya. Kalau misalnya ini 603 DP 67 hari kerja off kampus, ini hampir sama, hanya bedanya 7 hari di sini. Jadi off kampus itu selama 2 bulan, ya, 2 bulan. Jadi totalnya di sini 113 hari, dan sekarang ini ada pengurangan 96 hari, ya.
Sedangkan untuk durasi PKA ini kelihatannya cuma sedikit sekali ya. Dari 254 JP menjadi 257. Jadi pengurangan ada penambahan sedikit di sini. Beda dengan di sini. Ya. Di sini ada sedikit 254, 257, 30 hari ya. Di on campus 27 plus 4 kalau 27 plus 5. Jadi memang ada penambahan di sini. Dan untuk JP sendiri 603 jam pelajaran, 67 hari sama. Ini nanti 2 bulan kerja off kampus. Ya. Jadi total di sini 98 hari dan total untuk PKA nanti akan dilaksanakan selama 91 hari. Dari segi pembiayaan, kalau dilihat dari sini, dari segi pembiayaan tidak terlalu berpuk. Yang PKP kan 290 JP, 36 hari kerja. Kemudian ada 603 JP, 67 hari kerja. Jadi totalnya jadi 113. Itu kalau menurut perhitungan, Konma seharusnya itu 103 hari. 103 hari ini ya? Bukan 113 hari. Iya. Jadi ada kesalahan. ada kesalahan sedikit. Ini mungkin kesalahan ketik. Tapi ini menurut saya ini ada tambahan sebetulnya ya. Ini 113 hari ya. Ini karena nanti ada tambahan di ini. Yang ini osmis yang lama ya. Bukan yang baru kan ya? Iya. Yang lama ya? Oh iya. Tapi kalau yang baru kita lihat gimana? Itu hanya salah penjumlahan aja. Salah penjumlahan aja ya. Oh iya. Maaf ini mungkin salah penjumlahan. Tapi untuk model untuk PKP yang baru adalah 96 hari ini penjumlahannya sudah betul ya. Mohon maaf nanti akan dibetulkan ya. Terima kasih. Seharusnya itu